Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di mata kuliah studi kelayakan bisnis, kita akan membahas mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Tentu saja dua mata kuliah ini adalah dua mata kuliah yang sudah kalian dapatkan. Bahkan untuk manajemen, kalian udah dapat yang namanya mata kuliah pengantar manajemen dan manajemennya sendiri. Dan juga untuk SDM, biasanya kalian dapat SDM 1 dan SDM 2 atau pengantar SDM dan SDM lanjutan. Oleh karena itu, kalian pasti sedikit banyak sudah paham ya mengenai kedua aspek ini dan apa sih urgensinya di studi kelayakan bisnis. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas ya. Oke, aspek manajemen dan organisasi ya yang ini ya, atau aspek manajemen dan sumber daya manusia gitu ya, merupakan aspek yang cukup penting untuk kita analisis di mata kuliah ini. Karena kita berhubungan dengan yang namanya kelayakan suatu usaha ya. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tapi kalau ternyata tidak didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, terutama SDM yang ada di perusahaan tersebut, maka bukan tidak mungkin kalau misalnya nanti akan mengalami yang namanya kegagalan. Dan kegagalan ini tentu saja adalah satu hal yang pasti setiap organisasi ingin hindari ya. Nah, baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan, ya, semuanya seharusnya sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Di mana tujuan perusahaan ini bisa kita lihat cerminannya di dalam visi dan misi perusahaan yang memang biasanya kita misalnya sebagai anggota dari perusahaan tersebut sudah kenal ya dengan visi dan misi di mana perusahaan kita ada gitu ya, atau di mana kita berada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya tujuan perusahaan itu biasanya akan lebih mudah ya dicapai jika bisa memenuhi kaidah atau tahapan di dalam proses manajemen. Karena manajemen itu terdiri dari proses-proses ya. Nah, proses manajemen atau kaidah ini akan tergambar dari masing-masing fungsi yang ada di dalam manajemen. Dan tentu saja kita sudah sangat familiar ya dengan yang namanya fungsi manajemen. Oke. Adapun fungsi manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan. Di mana perencanaan ini adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh gitu ya. Dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini biasanya ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana melakukannya, serta dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah fungsi organizing atau pengorganisasian ya, di mana di dalam fungsi ini proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan di dalam unit-unit ya. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga adalah evaluating, di mana pada fungsi ini ada yang namanya fungsi penggerakan atau melaksanakan ya, di mana di fungsi ini terjadi proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi. Nah, di dalam menjalankan organisasi, para pimpinan atau para manajer ya, di setiap level manajemen harus menggerakkan bawahannya atau biasa kita sebut karyawan gitu ya, untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi ataupun memberi instruksi lainnya yang tentu saja kegiatan tersebut seharusnya bisa mempercepat proses pencapaian visi dan misi perusahaan. Kemudian fungsi yang keempat adalah controlling, di mana di dalam fungsi ini adalah fungsi pengawasan. Di sini terjadi proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana ataukah tidak. Nah, jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan,
maka akan segera dikendalikan, dan memang harus segera dikendalikan supaya penyimpangan ini tidak semakin rumit, tidak semakin kompleks, dan yang pada akhirnya bisa berimbas kepada pembiayaan yang membengkak, ya. Oleh karena itu, hal tersebut bisa mendorong atau bisa mengakibatkan potensi terjadinya kerusakan atau kerugian di perusahaan. Oleh karena itu yang harus dihindari, ya. Controlling ini menempati fungsi yang paling vital, ya. Oleh karena itu memang setiap manajer di setiap level manajemen dia harus bisa dengan aktif, ya, melakukan fungsi yang ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen pembangunan proyek, ya. Di mana yang dimaksud dengan manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Nah, pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan penggunaan sumber daya. Secara fisik proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu, ya. Itulah yang disebut dengan manajemen pembangunan proyek, ya. Jadi bagaimana caranya manajer bisa melaksanakan setiap fungsi manajemen sehingga proyek yang kita punya itu bisa berjalan dengan efisien, diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, untuk itu perlu dibuat suatu bentuk organisasi agar program-program yang ada itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, organisasi proyek ini merupakan suatu cara yang efektif untuk menyatukan orang dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dengan waktu yang terbatas. Nah, pada umumnya setiap proyek yang relatif besar, ini proyek-proyek ini biasanya meliputi 3 tahapan, ya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian penjadwalan, dan terakhir adalah pengawasan, ya, atau pengendalian. Nah, untuk perencanaan proyek, di sini menggambarkan biasanya, ya, menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Dalam melaksanakan proyek perlu dianalisis rencana kerja yang meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, dan tenaga pelaksananya siapa, peralatannya apa, kemudian anggarannya apa. Nah, di dalam perencanaan proyek biasanya digunakan bantuan teknik seperti bagan GAC, ya, atau diperluas dengan menggunakan analisis jaringan atau network analysis seperti program evaluation and review technique atau PER, dan juga critical path method atau CPM. Nah, ini sudah dibahas ini, ya, di mata kuliah manajemen untuk teknik, ya, teknik perencanaan. Untuk lebih detailnya kalian bisa mereview kembali, ya, mata kuliah manajemen yang sudah pernah kalian dapatkan, dan kayaknya sih kalian mendapatkan teknik ini. Kemudian tujuan utama menggunakan teknik tersebut, ya, pada intinya adalah untuk membantu pihak perencana, ya, agar lebih mudah di dalam memperkirakan kapan suatu proyek akan selesai. Kemudian bagaimana kalau misalnya harus dipercepat, kemudian aktivitas mana yang harus dipercepat dan berapa tambahan biayanya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, rencana proyek yang baik itu harusnya meliputi unsur-unsur berikut ini, ya. Dia harus bisa ada unsur menetapkan tujuannya apa, ya, tujuan proyek tersebut untuk apa. Kemudian mendefinisikan proyek yang sedang dilakukan, proyeknya proyek apa sih. Kemudian yang ketiga, mencantumkan langkah utama untuk dilakukan, mana sih skala prioritas yang harus dilakukan. Kemudian 4, ya, adalah mengenai jadwal waktu untuk penyelesaian sehingga kita bisa mengancang-ancang. Kemudian harus juga memiliki
unsur analisis biaya atau manfaat. Oke. Dan yang terakhir adalah harus memenuhi unsur uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, alat-alat yang digunakan untuk maksud tersebut biasanya adalah perkiraan waktu dan biaya, anggaran, kemudian cash flow, kemudian penjelasan tentang peralatan yang tersedia, kemudian data personel, dan diagram teknik atau engineering diagrams. Apa yang kita pilih, misalnya apakah kita pakai bagan agen, atau kita pakai Word, atau kita pakai CPM. Nah, kemudian di sini ada yang namanya penjadwalan proyek atau project scheduling. Jadwal proyek ialah menentukan aktivitas-aktivitas proyek di dalam urutan waktu tertentu di mana mereka harus dimunculkan. Pendekatan penjadwalan yang populer adalah bagan Gantt. Bagan ini menunjukkan hubungan antara aktivitas proyek dan batasan waktu. Nah, biasanya bagan Gantt ini memuat beberapa aspek atau unsur yang sifatnya berhubungan dengan waktu. Misalnya jam, hari, minggu, bulan, dan tahun serta kegiatan. Nah, misalnya contoh bagan Gantt ini adalah bagan yang terdiri dari misalnya ada yang namanya nomor, ada yang namanya aktivitas, kemudian periode. Nah, contoh untuk nama aktivitas misalnya menggalinya kapan, fondasinya kapan, bangun temboknya kapan, pemasangan regennya kapan, pemasangan atap, terus kelistrikan, terus pemasangan lantai, pengecatan, dan lain sebagainya. Di mana aktivitas-aktivitas tadi, kalau misalnya kita pakai bagan Gantt, kita harus menyediakan bagan periode waktu penargetannya, sehingga memang perencanaan ini bisa istilahnya bisa diprediksi. Nah, keunggulan bagan Gantt adalah karena kesederhanaannya dan mudah ditafsirkan. Bahkan bagan Gantt ini di dalam penulisan skripsi pun ini biasanya kita pakai yang namanya bagan Gantt. Kalau di deskripsi misalnya kita nama aktivitasnya misalnya pembuatan latar belakang, misalnya kita rentang waktunya target kita adalah 6 bulan. Nah, pembuatan latar belakang misalnya kalian targetkan hanya 1 bulan, berarti di bulan Januari saja. Kemudian yang kedua, pembuatan bab 1. Kalian misalnya targetnya selesainya di Februari dan sebagainya sampai misalnya target kalian adalah lulus sidang skripsi, misalnya targetnya kalian adalah di bulan Juni, kalau misalnya periode targetnya kalian ini kan adalah 6 bulan. Nah, kalau pakai bagan Gantt, penjadwalan proyek digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah menggambarkan hubungan dari setiap aktivitas dari keseluruhan proyek. Biasanya aktivitas ini adalah runut, tidak loncat-loncat. Kemudian mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan antara aktivitas-aktivitas yang ada. Kemudian memperkirakan waktu, biaya untuk setiap aktivitas. Tentu saja biayanya adalah biaya yang realistis, yang memang biayanya itu adalah biaya yang up to date, yang biaya yang sekarang terjadi, ataupun biaya yang diprediksi, sehingga itu menjadi pertimbangan ketika kita membuat perencanaan. Selanjutnya adalah membantu penggunaan orang atau SDM yang ada, uang, kemudian sumber daya peralatan yang lebih baik dengan mengidentifikasikan jalur krisis dan kemacetan di dalam proyek. Yang terakhir, tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memperbarui rencana atau jadwal semula kalau misalnya terjadi penyimpangan atau beberapa prosesnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah pengawasan proyek. Nah, di mana pengawasan proyek ini adalah proses mengawasi atau mengendalikan proyek
agar proyek tersebut bisa selesai tepat pada waktunya. Mengawasi suatu proyek meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan yang terpenting adalah anggaran. Sehingga visi dan misi perusahaan mengenai proyek ini betul-betul bisa terlaksana tanpa adanya penyimpangan yang berarti. Ya, kenapa? Karena di dalam fungsi monitoring, fungsi utamanya adalah menemukan dengan segera penyimpangan yang terjadi, kemudian mengevaluasinya dan memperbaikinya dengan segera. Nah, alat-alat yang sering digunakan untuk maksud tersebut adalah yang tadi kita bahas, apakah kita pakai diagram, Gantt, PERT, atau CPM. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini adalah kesiapan perusahaan, ya. Biasanya berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia atau orang-orang atau karyawan yang bekerja di perusahaan, mulai dari pengadaan sampai pada penempatannya di jabatan tertentu untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia ini dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan fungsi operatif yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan sampai kepada kebijakan keputusan hubungan. Oke, kita masuk ke analisis jabatan. Komponen organisasi yang paling penting adalah tentu saja pekerjaan atau jabatan. Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, pihak manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia, mutlak, ya, mereka harus memiliki keterangan-keterangan yang lengkap dan tepat mengenai semua jabatan untuk dapat melaksanakan tiap fungsi operatif dengan baik. Keterangan-keterangan jabatan tersebut diperoleh tentu saja dari analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Dan untuk itu, kita perlu mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kemudian mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Jadi, analisis jabatan dapat diartikan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesiskan data jabatan yang ada di perusahaan. Dari analisis jabatan ini nanti kita akan memperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Nah, uraian jabatan tersebut biasanya memuat keterangan yang sangat lengkap, singkat, ya, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Contoh misalnya uraian jabatan itu seperti apa? Misalnya identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, bahan, alat, dan mesin yang digunakan, dan kondisi kerja. Ya, itu uraian jabatan. Misalnya identitas jabatannya sebagai apa sih? Ya, misalnya sebagai manajer di level manajemen di bidang manajemen. Misalnya identitas jabatannya adalah sebagai manajer pemasaran. Fungsi jabatannya sebagai apa? Misalnya fungsi jabatannya sebagai bagian yang mengendalikan pemasaran produk yang tentu saja berhubungan dengan ini ya, dengan channel produk atau distribusi rantai produk sampai dari misalnya dari produksi sampai barang tersebut sampai kepada konsumen. Kemudian uraian tugasnya apa? Di sini biasanya uraian tugasnya lebih detail. Wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa, sampai nanti ke kondisi kerja. Nah, ada pun spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan itu memuat syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat melaksanakan jabatan tertentu
Misalnya, gitu ya, untuk menduduki jabatan tertentu, dia harus memiliki persyaratan-persyaratan. Contoh misalnya persyaratan pendidikannya, persyaratan pelatihan, persyaratan pengalaman, psikologi, dan misalnya persyaratan khusus. Misalnya untuk manajer pemasaran, pendidikan, dia minimal S2 konsentrasi pemasaran. Kemudian persyaratan pelatihannya, dia misalnya harus pernah mengikuti pelatihan dengan standar internasional. Ya. Pengalamannya, misalnya dia pengalaman minimal 10 tahun berpengalaman menjadi manajer pemasaran di perusahaan retail ternama di Indonesia. Kemudian persyaratan psikologis, misalnya dia memiliki IQ di atas 130, dan persyaratan khusus misalnya piagam-piagam penghargaan yang pernah didapatkan ketika dia menjabat sebagai manajer pemasaran. Nah, informasi analisis jabatan bisa berguna bagi perencanaan sumber daya manusia, tarikan tenaga kerja, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Juga bisa berguna untuk penilaian pelaksanaan pekerjaan, perencanaan karir, kompensasi apalagi, keselamatan dan kesehatan pegawai, serta hubungan ketenagakerjaan, restrukturisasi organisasi atau perusahaan, kemudian desain pekerjaan, dan juga terakhir adalah berguna untuk program pengembangan kualitas. Kita ke perencanaan sumber daya manusia ya. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain rencana produksi atau jasa yang memang dihasilkan sesuai dengan jenis atau bidang investasi yang dijalankan oleh perusahaan atau karya bergerak di bidang produksi, produk, atau jasa. Setelah melakukan perkiraan terhadap jumlah barang atau jasa yang akan dihasilkan, selanjutnya perkiraan ini diubah ke dalam jumlah orang yang dibutuhkan untuk menjalankan atau melaksanakan aktivitas tersebut. Untuk level manajerial, biasanya jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Jadi, jika jabatan manajerial misalnya mulai dari supervisor sampai ke direksi sebanyak 12 jabatan, kemudian maka pejabat yang diperlukan juga ya sebanyak 12 orang. Adapun untuk jabatan operasional atau pelaksanaan bisa didasarkan pada beban kerjanya. Pengadaan tenaga kerja. Setelah struktur organisasi terbentuk, uraian jabatan dan persyaratan jabatan tersedia, serta jumlah sumber daya manusia telah direncanakan, maka selanjutnya adalah mencari tenaga kerja untuk mengisi jabatan yang tersedia sesuai dengan rencana atau kebutuhan perusahaan. Nah, contohnya misalnya bagaimana sih pengadaan tenaga kerja atau procurement-nya. Nah, di pengadaan tenaga kerja ini merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dibutuhkan. Nah, pengadaan tenaga kerja ini biasanya mempertimbangkan seleksi dan penempatan. Untuk rekrutmen, ini merupakan upaya mencari calon karyawan yang memenuhi syarat sehingga dari mereka perusahaan dapat memilih orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan yang ada. Nah, cara untuk mendapatkan karyawan ini bisa diperoleh melalui dua sumber. Ya. Yang pertama adalah sumber dari dalam organisasi atau internal, dan yang kedua adalah eksternal. Sumber internal adalah karyawan yang ada dalam organisasi itu sendiri.
yang digunakan untuk menjadi pejabat dalam organisasi yang baru. Kedua, dari sumber eksternal adalah tenaga kerja yang berasal dari pasar tenaga kerja atau dari luar organisasi dan dapat diperoleh melalui periklanan, dapat diperoleh dari Depnaker, institusi pendidikan dan jasa. Nah, untuk teknik rekrutmen ini, apakah perusahaan mau mengambil secara internal atau eksternal, itu biasanya yang menjadi pertimbangannya adalah aspek anggaran juga, dan efektivitas fungsi dari perekrutan karyawan tersebut ya. Memang kebanyakan lebih enak yang ngambil dari internal, karena kita nggak perlu lagi mengadakan yang namanya pelatihan dan lain sebagainya. Terutama kalau misalnya kita butuh atau merekrut orang-orang yang khusus untuk bekerja di level manajemen tingkat bawah. Ya, tetapi kalau misalnya untuk manajemen tingkat atas, ada baiknya kita merekrut orang dari sumber eksternal, apalagi kalau misalnya orang tersebut adalah orang yang punya banyak pengalaman, tentu saja pengalaman yang baik ya, yang bisa berpotensi meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Oke, yang kedua tadi adalah setelah rekrutmen adalah seleksi ya. Adalah suatu proses untuk memilih atau mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang telah ditentukan organisasi. Proses seleksi biasanya diawali dari seleksi administrasi, seterusnya dilanjutkan dengan uji materi, uji kesehatan, uji psikologi, dan terakhir adalah dengan wawancara. Tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Setelah proses seleksi selesai, maka tenaga kerja siap untuk ditempatkan. Nah, di bagian seleksi ini diperlukan objektivitas yang mumpuni ya dari seorang manajer sumber daya manusia. Jangan sampai misalnya ada KKN sehingga terjadi kesalahan di dalam memilih tenaga kerja ya. Penempatan ini biasanya berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dijabatnya berdasarkan pada kebutuhan jabatan. Selanjutnya dilakukan orientasi, di mana orientasi tugas digunakan untuk menyampaikan informasi tentang tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, dan juga standar pelaksanaan kerja yang layak oleh karyawan. Nah, di SDM juga kita bahas yang namanya kompensasi, dan ini biasanya kompensasi ini merupakan variabel yang sangat penting ya, karena berhubungan erat dengan yang namanya uang, dan uang ini memang sesuatu hal yang biasanya jadi orientasi utama seseorang untuk bekerja. Oke. Program kompensasi penting diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan di dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yang diterima para tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya di dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Dan biasanya besaran kompensasi ini adalah berdasarkan level jabatan yang kita duduki. Jadi semakin di bawah posisi kita, maka biasanya semakin kecil nominal kompensasi yang kita dapatkan. Dan biasanya orang-orang yang bekerja di level manajemen tingkat low management itu adalah orang yang paling capek ya, kalau kita mendasarkan indikatornya adalah jumlah tenaga yang dikeluarkan, tenaga fisik ya biasanya. Program kompensasi yang baik harus dapat yang pertama dia harus dapat memperoleh tenaga kerja yang potensial dan profesional. Program kompensasi yang baik dapat memberikan gambaran yang pasti tentang pembayaran yang cukup menarik para pekerja, sehingga nantinya dengan program tersebut perusahaan akan mendapatkan orang yang tepat
pada waktu yang tepat dan untuk pekerjaan atau jabatan yang tepat. Right man in the right place. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan karyawan yang baik. Program kompensasi yang baik dapat membuat para karyawan betah dan merasa diperlakukan adil terhadap apa yang mereka berikan kepada perusahaan serta kompetitif secara eksternal sehingga mereka tidak akan pindah ke perusahaan lain. Nah, biasanya karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil, yang menurut dia konsep keadilannya adalah upah, ya. Orang yang merasa diperlakukan tidak adil secara kompensasi, gitu, biasanya mereka nggak akan betah di perusahaan. Misalnya dia melihat orang kerjanya sedikit tapi gajinya besar, tapi dia tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Biasanya dia menjadi orang atau menjadi karyawan yang berpotensi keluar dari perusahaan. Oleh karena itu, mempertahankan karyawan yang ada, apalagi kalau karyawan itu memang kinerjanya bagus, ya perusahaan harusnya punya kebijakan kompensasi yang adil. Kemudian tiga, meningkatkan produktivitas. Imbalan yang diberikan baik bersifat finansial maupun finansial dapat memotivasi dan memberi kepuasan karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, biasanya nanti perusahaan bukan hanya memberikan kompensasi yang sifatnya gaji tetap, tapi juga harus memberikan imbalan-imbalan lain seperti misalnya bonus, uang tunjangan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah memudahkan secara strategis. Kompensasi dapat memajukan sasaran organisasi seperti pertumbuhan yang cepat dan inovatif. Sasaran ini dapat dicapai karena perusahaan sangat menciptakan budaya perusahaan atau corporate culture yang menguntungkan dan kompetitif melalui perolehan dan pekerjaan. Pengembangan. Nah, selanjutnya adalah pengembangan. Pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi pengembangan terhadap karyawan melalui pendidikan dan pelatihan serta karir. Pendidikan dan pelatihan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Sedangkan untuk pengembangan karir, di sini merupakan gabungan dari peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang dan perencanaan sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan. Tujuan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat mereka untuk menyesuaikan keinginan mereka untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan kebutuhan organisasi. Nah, proses pengembangan karir ini ditentukan oleh perencanaan karir individu dan juga manajemen karir perusahaan. Perencanaan karir adalah proses melalui mana seseorang memilih sasaran karir dan jalur untuk mencapai sasaran tersebut. Penilaian diri yang realistis dapat membantu seseorang menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat mempengaruhi kemajuan karirnya. Nah, sering individu menerima suatu pekerjaan tanpa mempertimbangkan apakah sesuai dengan kemampuannya atau dengan bakatnya. Integrasi. Integrasi merupakan fungsi operatif dari SDM yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan tujuan organisasi. Bagaimana pihak manajemen merespon tentang berbagai keinginan para karyawannya, termasuk hubungan antar karyawan, dan implementasi kesepakatan kerja bersama untuk menjembatani kedua kepentingan dan keinginan, yaitu antara karyawan di satu pihak dan manajemen di pihak yang lain. Bagi perusahaan, dengan adanya serikat pekerja dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menentukan kebijakan dan mengelola sumber daya manusianya. Sedangkan bagi para pekerja, dengan adanya serikat pekerja, ini dapat membantu mereka untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, seperti kenaikan upah, atau dapat membantu mereka dalam menghadapi pihak manajemen untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Masuk ke tahap selanjutnya adalah tahap pemeliharaan. Pihak manajemen harus terus berupaya yang memelihara karyawannya dengan berbagai upaya nyata
agar mereka tetap betah dan merasa dihargai di dalam organisasi. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan untuk karyawan, misalnya pembinaan kepada karyawan yang tidak disiplin melalui saluran komunikasi yang efektif. Selain itu, juga perlu memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja mereka agar mereka betah dan bekerja. Kenapa? Karena memang fungsi dari pemeliharaan adalah supaya karyawan betah sehingga karyawan tersebut tidak resign atau keluar. Kenapa? Karena kalau keluar biasanya ini jadi masalah baru bagi perusahaan. Karena pasti akan ada pembiayaan baru yang timbul kalau misalnya karyawan resign. Terutama kalau misalnya dia keluar, tentu saja perusahaan harus merekrut karyawan baru dan itu butuh anggaran. Oleh karena itu memang langkah terbaik adalah memelihara karyawan, apalagi karyawan tersebut adalah karyawan yang kinerjanya baik. Manfaat yang diperoleh perusahaan dari lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah sebagai berikut, ya. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Kemudian meningkatnya efisiensi dan kualitas kerja, menurunnya biaya kesehatan dan asuransi, dan keempat adalah fleksibilitas dan kreativitas yang lebih besar. Dan terakhir, di manajemen sumber daya manusia, ini biasanya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja. Ya. Pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh berbagai alasan, ya, atau sebab, baik itu yang alami ataupun tidak. Sebab yang alaminya, misalnya seperti tibanya masa pensiun, kemudian permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan mungkin pemecatan karena melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Program pensiun merupakan program yang dirancang bersamaan dengan program sumber daya manusia lainnya, sehingga sejak dini karyawan dan manajemen bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tersebut. Nah ini ya sedikit uraian mengenai analisis jabatan yang tadi ya. Uraian jabatannya seperti apa tadi dijelaskan, kemudian persyaratan jabatannya apa saja, misalnya persyaratan pendidikan, pengalaman dan lain sebagainya. Nah di sini analisis jabatan ini berisi beberapa proses atau langkah-langkah, biasanya perencanaan SDM berkaitan dengan jumlah ya, kuantitas biasanya, dan juga kualitas ya, tetapi di sini biasanya diprioritaskan lebih ke kualitas. Penarikan karyawan, apakah dari sumber internal atau eksternal, kemudian seleksinya seperti apa, apakah diperlukan pengembangan, kemudian nanti penilaian kinerjanya sejauh mana karyawan yang sudah kita rekrut itu kinerjanya, gitu, apakah kinerjanya bisa kita terima atau tidak. Artinya kita terima kalau misalnya kinerjanya itu biasanya ya ada angka standarnya. Kalau misalnya angka standarnya 70% dan dia ternyata kinerjanya di angka 68 misalnya ya. Biasanya perusahaan akan mempertimbangkan untuk mempertahankan karyawan tersebut. Tetapi kalau misalnya jauhnya beda gitu ya, misalnya dari standar 70 dia hanya mampu 50, itu biasanya perusahaan lebih baik gitu ya, melakukan pemutusan hubungan kerja dan merekrut karyawan yang baru. Nah yang selanjutnya adalah kompensasi, ini mengenai besaran gaji, imbalan, termasuk bonus ya yang diterima oleh karyawan di perusahaan. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan ya bagi karyawan yang ada. Apakah lingkungan kerjanya memenuhi standar keselamatan, apakah kesehatan karyawan juga diperhatikan, misalnya dengan memberikan asuransi kesehatan dan sebagainya, misalnya BPJS untuk setiap karyawan. Kemudian perencanaan karir, ya. Di sini berhubungan dengan target dari karyawan tersebut. Kemudian dihubungkan dengan posisi karir yang ada di perusahaan yang mungkin saja karyawan tersebut ingin capai di kemudian hari. Hubungan perburuhan, misalnya di sini ada serikat pekerja beserta fungsinya, restrukturisasi organisasi, ya,
Dan yang terakhir adalah research dari SDM, ya, research and development biasanya. Selain research juga ada development. Selanjutnya kita ke organisasi. Pengertian organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi manajemen itu adalah alat, ya. Kemudian tujuan perusahaan dapat terlaksana dan tercapai jika ada tempat atau wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Tempat atau wadah ini kita kenal dengan organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, ini yang pertama adalah organisasi secara statis. Dapat diartikan adalah suatu wadah atau tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian ada yang namanya organisasi dinamis, ya. Organisasi dinamis diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Artinya kalau yang statis biasanya kaku, ya, tapi kalau dinamis itu memberikan kebebasan kepada karyawan di dalam bekerja, akan tetapi masih di dalam rambu-rambu aturan yang bisa diterima oleh perusahaan. Yang jelas tujuannya adalah bagaimana caranya supaya tujuan perusahaan bisa dicapai. Nah, lebih baik yang mana, yang statis atau yang dinamis? Tentu saja yang dinamis, ya, biasanya. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai organisasi formal. Organisasi formal adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya dengan secara tegas disusun. Struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Kemudian pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tergambar di dalam struktur organisasi akan mempermudah perusahaan melakukan pengendalian. Oleh karena itu, biasanya di setiap perusahaan itu punya yang namanya struktur organisasi. Dari struktur organisasi yang ada, kita bisa melihat secara garis besar, ya, secara umum mengenai rantai-rantai tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Sehingga kita bisa mengilustrasikan bagian ini sebetulnya tanggung jawabnya siapa, wewenangnya apa, dan sebagainya. Tujuan organisasi akan menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas, hubungan antar tugas, batas wewenang, tanggung jawab untuk setiap masing-masing jabatan yang ada. Atas dasar kegiatan-kegiatan itu, selanjutnya dapat disusun pola hubungan di antara bidang-bidang keputusan maupun para pelaksana yang mempunyai kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab tertentu. Desain struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal adalah untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Di mana desain struktur organisasi tersebut ditentukan oleh variabel kunci. Di mana variabel kuncinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi organisasi. Strategi organisasi adalah strategi yang dilaksanakan perusahaan, di mana strategi tersebut mempengaruhi desain organisasi. Perubahan-perubahan strategi organisasi mengakibatkan perubahan-perubahan desain organisasi. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Pengaruh faktor lingkungan pada desain organisasi dapat dibedakan dalam tipe lingkungan, yaitu lingkungan stabil, lingkungan berubah, dan lingkungan yang bergejolak. Lingkungan stabil yaitu lingkungan dengan sedikit atau tanpa perubahan produk tidak sering terjadi, misalnya, ya. Kemudian modifikasi dapat direncanakan dengan baik, permintaan pasar tidak begitu berfluktuasi, kemudian perubahan hukum melalui organisasi atau produk tidak sering terjadi, dan perkembangan teknologi baru dapat diramalkan. Yang kedua adalah lingkungan lingkungan yang berubah, yaitu lingkungan di mana
Inovasi mungkin terjadi dalam setiap atau semua bidang produk, pasar, hukum, dan teknologi. Misalnya peralatan rumah tangga atau industri besar. Lingkungan bergejolak, yaitu lingkungan di mana perubahan dengan sangat cepat terjadi. Datang pesaing dengan produk baru dan tak terduga masuk pasar. Hukum sering diganti. Kemajuan teknologi berubah secara drastis. Misalnya adalah perusahaan komputer yang dimana kalau misalnya kita sudah tahu ya sama-sama program komputer misalnya dari Windows 7, terus dari 8, 9, 10 sampai 11 itu perubahannya cukup cepat. Ini ya tadi teknologi. Kemudian orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Tadi lingkungan, sorry. Sekarang teknologi ya. Nah, teknologi yang kompleks ini memerlukan derajat supervisi dan koordinasi yang lebih besar. Oleh karena itu, rentang manajemen para manajer ini biasanya meningkat ya dari produksi unit ke massa dan kemudian turun dari produksi massa ke proses. Karena tingkat bawah dalam perusahaan produksi unit dan proses cenderung melakukan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi, sehingga mereka cenderung membentuk kelompok-kelompok kerja kecil yang membuat rentangnya menjadi sempit. Kenapa? Karena teknologinya untuk teknologi yang saat ini itu biasanya teknologi mereka adalah teknologi kompleks perusahaan. Semakin tinggi kompleksitas teknologi perusahaan, maka semakin besar jumlah staf administrasi dan mereka. Semakin kompleks teknologi, semakin besar jumlah manajer dan tingkat manajer. Orang-orang yang terlibat dalam organisasi, pengalaman, sikap, dan peranan para anggota organisasi juga berhubungan dengan struktur organisasi. Orang di sini diartikan sebagai manajer dan karyawan pada umumnya. Nilai-nilai manajerial merupakan faktor penting di dalam penentuan strategi organisasi. Para manajer, terutama para manajer puncak, mempengaruhi pemilihan strategi yang melalui preferensi mereka. Selanjutnya, pemilihan strategi ini akan mempengaruhi tipe struktur yang digunakan dalam organisasi. Preferensi ini diterjemahkan menjadi bermacam tipe struktur organisasi. Contoh, misalnya seorang manajer dengan anggapan-anggapan TLS lebih menyukai struktur organisasi mekanistik. Sedangkan seseorang manajer di mana dia menganggap bahwa teori lebih baik, dia akan lebih menyukai sistem yang organik. Faktor tingkat pendidikan, latar belakang, derajat minat pada pekerjaan para karyawan, dan ketersediaan berbagai alternatif di luar organisasi merupakan penentu-penentu penting di dalam struktur organisasi. Individu yang berpendidikan tinggi biasanya mempunyai banyak alternatif yang menarik di luar dan menyenangi bekerja di organisasi dengan struktur organisasi. Individu dengan tingkat pendidikan rendah yang mengerjakan pekerjaan repetitif atau berulangan dan membosankan lebih baik dikelola dengan struktur yang lebih mekanis. Proses desain organisasi. Proses desain organisasi dapat dimulai dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dengan prosedur penetapan dari atas ke bawah. Tujuan-tujuan organisasi diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan khusus sebagai sarana pencapaian hasil akhir yang diinginkan. Tujuan-tujuan ini kemudian menjadi dasar dengan mana serangkaian departemen atau bagian yang terdapat di organisasi. Posisi-posisi dalam berbagai departemen atau bagian tersebut akan ditetapkan untuk berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan. Dengan prosedur pendekatan dari bawah ke atas, proses-proses dasar organisasi akan ditetapkan terlebih dahulu. Ini berarti merumuskan dan menentukan secara simultan teknologi inti yang digunakan. Setelah itu, posisi untuk mengoperasikan proses-proses tersebut dirumuskan dan kebutuhan akan struktur awal mulai muncul.
Posisi-posisi manajer tingkat bawah dibutuhkan untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan, dan ini selanjutnya memerlukan koordinasi oleh tingkat yang lebih atas bila proses adalah kompleks. Dalam kenyataannya, kedua prosedur tersebut saling bergantung. Elemen-elemen umum dalam organisasi ini ada beberapa. Yang pertama adalah the operating core, atau para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Pekerjaan dasar ya, operating core. Kemudian the strategic effects, manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi. Ya, ini manajer ada di manajemen puncak ya biasanya. Jadi kalau operating ini di manajemen level low management. Kemudian the middle line, para manajer yang menjadi penghubung operating core dengan strategic effects. Artinya the middle line ini adalah orang-orang yang berada di middle management. Kemudian the technostructure adalah para analis yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu di dalam organisasi. Berarti ini expert ya yang dipakai di perusahaan. Kemudian yang kelima, the support staff adalah orang-orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Kedua, ya struktur sederhana. Proses desain kita terdiri dari elemen, kemudian kedua adalah struktur sederhana. Struktur sederhana dikarakterisasikan dia oleh hal-hal yang bukan sebenarnya ketimbang yang sebenarnya. Struktur sederhana tidak rumit, kompleksitas rendah, sedikit formalisasi dan mempunyai wewenang yang disentralisasi pada seseorang, cepat, fleksibel dan membutuhkan sedikit biaya untuk pemeliharaannya. Lapisan struktur tidak rumit, pertanggungjawabannya mudah dan ketidakpastian minimum. Tetapi struktur sederhana ini punya kelemahan. Contohnya adalah penggunaannya yang terbatas, kemudian mempunyai risiko tinggi karena bergantung pada seseorang. Struktur sederhana digunakan pada organisasi kecil, biasanya ya, atau berada pada tahap permulaan pengembangannya. Struktur sederhana efektif jika jumlah pegawai sedikit. Jadi memang kalau kita menggunakan desain organisasi yang sederhana ini cocoknya di perusahaan yang kecil, menengah kecil sih. Kemudian birokrasi mesin mempunyai konsep utama adalah standarisasi yang mempunyai tugas operasi rutin yang sangat tinggi, peraturan yang sangat formal, tugas dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenang yang disentralisasi, pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando, dan struktur administrasi yang rumit dengan perbedaan tajam antara aktivitas lini dan staff. Untuk birokrasi profesional adalah birokrasi yang menggabungkan standarisasi dengan desentralisasi, membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi karena profesional yang terspesialisasi. Spesialisasi didasarkan atas kemampuan individual, bukan atas dasar pembagian kerja. Nah, kekuatan birokrasi ini dapat mengerjakan tugas yang membutuhkan keterampilan profesional yang sangat terlatih dengan efisien. Kelemahannya adalah kecenderungan berkembangnya konflik antara subunit, bersifat paksaan atau kompulsif dalam mengikuti peraturan. Contohnya rumah sakit, universitas, dan angkutan publik. Struktur divisional yaitu struktur yang memiliki sejumlah unit yang otonom, masing-masing secara khas adalah birokrasi mesin ya, yang dikoordinasi secara terpusat oleh kantor pusat. Kontrol yang cukup besar diberikan kepada manajemen dan para manajer divisi. Setiap divisi umumnya otonom dan bertanggung jawab atas prestasi dan mempunyai wewenang yang penuh untuk mengambil keputusan strategis dan operasional. Advokasi.
dicirikan oleh diferensiasi atau perbedaan horizontal yang sangat tinggi, di mana diferensiasi vertikal yang ada itu rendah ya karena horizontal. Kemudian adanya desentralisasi, fleksibilitas, dan daya tahan yang tinggi. Diferensiasi horizontal yang besar gitu, terjadi karena advokasi pada umumnya diisi oleh profesional dengan tingkat keahlian yang tinggi. Diferensiasi vertikal rendah karena tingkat administrasi yang banyak akan membatasi kemampuan organisasi untuk melakukan penyesuaian. Kebutuhan akan pengawasan adalah minimal karena para profesional telah menghadapi perilaku yang diinginkan manajemen. Sekarang ke bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama adalah bagan organisasi lini. Organisasi lini ialah organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini di dalam organisasi. Organisasi seperti ini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dengan sedikit jumlah karyawan yang belum atau sedikit memiliki spesialisasi. Belum ada spesialisasi atau kalaupun ada spesialisasi itu sedikit. Oleh karena itu bagian organisasinya sederhana karena memang bagian ini biasanya cocoknya atau dipakainya di perusahaan. Ciri-cirinya ya, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung melalui suatu garis wewenang. Ya, lihat belum kompleks ya. Satu garis wewenang, dari direktur ke manajer. Dan terus manajer ke pekerja. Sangat sederhana karena pendek garis wewenang. Jumlah karyawan sedikit, maka struktur organisasinya masih sederhana. Pimpinan dan karyawan saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja. Kemudian masing-masing kepala unit memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada di dalam unitnya. Pucuk pimpinan biasanya adalah pemilik perusahaan. Nah, yang kedua adalah struktur organisasi lini dan staff. Pada tipe organisasi ini, asas kesatuan komando tetap dipertahankan. Pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi kepada unit di bawahnya. Wewenangnya berupa garis. Wewenang staff berupa garis tidak terputus. Di sini struktur organisasinya sudah mulai sedikit agak kompleks jika dibandingkan dengan struktur organisasi lini yang sebelumnya. Adapun ciri-ciri organisasi lini dan staff ini sebagai berikut ya, organisasinya besar dan bersifat kompleks, jumlah karyawannya banyak. Hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Kemudian pimpinan dan karyawan semuanya tidak saling mengenal. Spesialisasi dengan beraneka ragam diperlukan dan digunakan secara maksimal. Kesatuan perintah tetap dipertahankan. Kemudian ada dua kelompok wewenang, yaitu wewenang lini dan wewenang staff. Wewenang lini adalah wewenang yang dapat merealisasikan tujuan organisasi secara langsung. Sedangkan wewenang staff adalah karyawan yang tidak dapat merealisasikan tujuan perusahaan secara langsung, tetapi hanya memberikan bantuan pelayanan atau auxiliary staff, saran-saran atau advisory staff untuk mempermudah tugas wewenang ini. Yang ketiga adalah struktur organisasi fungsional. Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Masalah pembagian kerja mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Pucuk pimpinan mendelegasikan wewenang kepada manajer di bawahnya dan meneruskannya kepada pelaksana. Di sini hanya mengenai tugas tertentu atau spesialisasinya saja. Dengan demikian, para bawahan akan mendapat perintah dari beberapa atasan yang masing-masing menguasai suatu keahlian tertentu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas bidang masing-masing.
Ciri-ciri organisasi fungsional. Pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Tapi di sini kita lihat ya garis-garisnya banyak. Kenapa? Karena untuk setiap proyek ini dia mendapatkan instruksi dari berbagai divisi ya. Dan mereka bekerja sama ya, saling berkaitan dan bekerja sama. Dan untuk setiap proyek, orang-orang yang ada di misalnya di proyek A, proyek B, proyek C, mereka harus siap untuk mendapatkan dan menyergamkan dan menyeimbangkan ya perintah-perintah yang mereka dapatkan dari direktur-direktur yang berhubungan dengan proyek tersebut. Asas dari ini spesialisasi para karyawan ya, dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Jadi biasanya di sini yang sedikit agak pusing atau agak dipusingkan adalah bawahan ya, karena mereka harus bisa dan merealisasikan instruksi-instruksi dari direktur-direktur yang berbeda. Nah, di organisasi ini, solidaritas, moral, dan disiplin karyawan menjalankan fungsi yang sama. Dan biasanya solidaritasnya itu sangat tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah struktur organisasi lini, staff, dan fungsional. Organisasi ini merupakan kombinasi dari ketiga tipe, yaitu organisasi lini, staff, dan fungsional. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi yang sangat besar dan sangat kompleks. Pada tingkat dewan direksi atau board of director ditetapkan tipe organisasi lini dan staff. Sedangkan pada media diterapkan tipe organisasi fungsional.